Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Susanti. Saya dari kelas PBAA semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu-isu dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya pemulihan untuk kedepannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 4 isu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Adapun 4 isu pendidikan yang akan saya bahas, itu akan dibahas oleh anggota G20 di tahun 2020 ini. Di antaranya adalah yang pertama, kualitas pendidikan untuk semua atau Universal Quality Education. Yang kedua, teknologi digital dalam pendidikan atau Digital Technologies in Education. Yang ketiga, ada solidaritas dan kemitraan atau Solidarity and Partnership. Dan isu yang terakhir yaitu masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19 atau The Future of Work Post COVID-19. Langsung saja kita bahas isu yang pertama, yaitu terkait dengan kualitas pendidikan untuk semua adalah sangat penting. Selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu No One Left Behind, yang nantinya akan menjadi tantangan dalam pembahasan di forum G20. Dan ini benar-benar harus dapat ditemukan cara dan solusi yang dapat diimplementasikan. Di Indonesia, isu ini menjadi poin penting mengingat pendidikan luas cakupannya termasuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat atau kelompok marginal yang rentan. Berdasarkan peraturan Kemendikbud Ristek nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, di mana layanan pendidikan diberikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan juga pendidikan layanan khusus bagi pembelajar yang berasal dari daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk pada pembelajaran yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Kendala yang terjadi pada isu ini adalah bagaimana akses, mutu, keberagaman, dan kesetaraan. Indonesia sebagai negara yang secara geografis mengalami kendala akses menjadi tantangan tersendiri yang perlu dihadapi untuk dapat menjaga kualitas pendidikan. Layanan pendidikan khusus ini perlu menjadi perhatian agar tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat merata kepada semua pihak. Selanjutnya, isu yang kedua adalah teknologi digital dalam pendidikan. Terjadinya pandemi COVID-19 ini telah mengubah berbagai pola dan bentuk pembelajaran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pola pembelajaran daring telah menjadi satu kebutuhan utama dalam pendidikan saat ini, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan digital dalam pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan kawan-kawan tahun 2021 bahwasanya BPSDM DKI menunjukkan ada beberapa kesenjangan yang terjadi dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi. Tantangan yang masih terus dihadapi oleh guru dan siswa dalam penggunaan teknologi digital adalah bagaimana menggunakannya, memanfaatkannya, dan mengelolanya sebagai suatu proses dan sumber teknologi yang tepat dalam pendidikan. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah solidaritas dan kemitraan. Salah satu tokoh sosial modern yaitu Emile Durkheim menyebutkan bahwa solidaritas ini terkait dengan rasa percaya kesetiakawanan yang menunjukkan pada satu keadaan hubungan antara individu dan kelompok
yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Melalui hal inilah, dalam menjalin kemitraan, pentingnya nilai-nilai seperti rasa saling percaya, kesamaan tujuan, cita-cita, adanya kesetiakawanan, rasa sepenanggungan dalam pemulihan, dan memperkuat. Isu yang terakhir atau isu yang keempat adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2020 menyebutkan bahwa tantangan dunia kerja pasca pandemi COVID-19 adalah bagaimana membantu para pekerja dapat memanfaatkan keterampilan sebaik mungkin di nilai kerja yang terus berubah. Penggunaan teknologi telah banyak menggantikan manusia di dunia kerja. Saat ini telah terjadi transformasi yang menggeser tenaga kerja dengan teknologi. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana forum G20 dapat melihat situasi ini dan tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja ke depan melalui training dan workshop, akan tetapi juga dilihat dari skill yang mumpuni hingga dapat bersaing di tingkat global. Di perhelatan G20, Indonesia sebagai tuan rumah harus dapat benar-benar menjadikan momen ini mendapatkan solusi yang tepat agar tujuan Recover Together, Recover Stronger di bidang pendidikan dapat terwujud. Demikian penjelasan sedikit mengenai 4 isu yang ada di dunia pendidikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.